Kielo, Kabupaten Tegal. Salah sijine kabupaten ning Provinsi Jawa Tengah, sing ibu kotane Kota Slawi ning selatan Kota Tegal. Kabupaten Tegal dibangun awit tanggal 18 Mei tahun 1601. Ora ucul sing ketokohan Ki Gedes Bayu. Salah sijine kawasan sing ora ucul sekang keterkaitane garis sejarah, nganti gadi kawasan sing kaya saiki. Keadaan geografis Kabupaten Tegal sing diapit laut lan gunung ngaruh nemen maring kebudayaan masyarakate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrah Ainunisa, NIM 2003011100079 dari kelas A1 Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan bawakan video tentang tradisi dan dialek masyarakat Kabupaten dan Kota Tegal. Selamat menyaksikan. Salah satu tradisi upacara adat di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, yang diselenggarakan setiap bulan Suro dengan ritual membersihkan benda pusaka dan tirai penutup makam Sunan Amangkurat Agung, seorang tokoh penting pendiri Kabupaten Tegal yang dikenal sebagai keturunan dari Raja Mataram Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Penjamasan dan pergantian kelambu makam Sunan Amangkurat I menurut salah satu kerabat Keraton Surakarta, Purwo Susongko, merupakan ritual yang tiap tahun diadakan sejak tahun 2006. Sebelum tahun tersebut, pihak keraton hanya datang untuk memotong rambut dan kuku yang masih tumbuh karena masih bisa dilihat, tidak dimakamkan secara umum. Akhirnya, pada tahun 1956, dimakamkan seperti pada umumnya agar tidak menimbulkan polemik kaitan keyakinan. Dikatakan Gusti Ngung atau sapaan akrab dari Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau GKR Wandansari, jamasan diawali dengan tahlil, zikir, membaca sholawat, dan syahadat. Usai mendoakan Amangkurat I, dilanjutkan dengan penggantian kelambu. Kelambu yang lama bersama dengan kelambu raja-raja Mataram lainnya akan dilarung ke pantai selatan. Penjamasan Astana Susuhunan Amangkurat Agung ingkang tepatipun wonten Paseban Komplek Astana Susuhunan Amangkurat Agung. Alhamdulillah kita sedaya kanthi pinaringan sehat walafiat. Kita harus selalu mensucikan lahir batin untuk kapanpun kita siap untuk menjalani dari sekarang. Tari Kuntul Tegalan. Tari Kuntul Tegalan atau kuntulan merupakan salah satu seni tradisional yang ada di Tegal, Kabupaten Tegal khususnya. Tarian ini memadukan unsur seni pencaksilat dan diiringi dengan rebana dan sholawat. Jadi, gerakan kuntulan ini merupakan perpaduan antara seni Islami dan Jawa kontemporer. Apabila diperhatikan secara detail, tarian ini menggambarkan prajurit yang sedang berlatih bela diri untuk mempertahankan diri. Untuk kostumnya sendiri berwarna putih-putih. Kuntulan sendiri berasal dari kata kun, tau, atau kun, tau,
atau Kuntao, yang merupakan salah satu jenis seni bela diri dari etnis keturunan Cina yang tinggal di Filipina. Kuntulan juga diambil dari kata kuntul yang berarti adalah jenis burung angsa yang berwarna putih. Tari kuntulan diperkirakan tumbuh pada masa Perang Diponegoro tahun 1825 atau 1830. Hal ini digunakan untuk mengelabui pemerintah Belanda agar Laskar Pangeran Diponegoro di dalam menyusun kekuatan atau geladi keprajuritan tidak tercium oleh Belanda. Maka gerakan-gerakan bela diri tersebut diperhalus dan berirama serta diiringi dengan rebana maupun syair-syair keagamaan. Penari kuntulan ini minimal ada 10 orang dengan kostum atasan dan celana panjang, sepatu dan kaos kaki yang berwarna putih, ikat pinggang kalung kace, kain dan motif ubel dalam dan luar berpelisir, dan menggunakan kipas. Untuk instrumennya sendiri menggunakan kenting, kentung, rebana, kendang, beduk, dan tentu saja sang vokalis. Dulunya tarian ini diperankan oleh laki-laki, namun dalam perkembangannya, tarian ini juga ditarikan oleh penari perempuan. Tarian ini juga mengalami perubahan gerakan dan kostum, namun tidak mengurangi makna dari tari kuntulan itu sendiri. Tarian ini sering dilombakan dalam beragam acara perlombaan atau pada saat event-event tertentu di Kabupaten Tegal. Kuntulan sendiri tidak hanya ada di Tegal, namun kota-kota lain seperti Magelang, Banyuwangi, dan beberapa kota lainnya. Balo-balo. Balo-balo merupakan seni tradisional asal Tegal yang sejatinya sudah menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya sejak lama. Seni rakyat ini memadukan musik, tari, dan lakon dalam pementasan. Lantaran kalah dengan seni modern, seni balo-balo yang biasa mengiringi mantu poci perlahan tergerus zaman. Kendati begitu, kini mulai banyak anak muda yang mulai nguri-nguri atau melestarikan kembali kesenian tersebut. Istilah balo-balo konon berasal dari kata bolo-bolo yang artinya kawan. Kawan-kawan. Sementara balo-balo mantu poci adalah pertunjukan seni rakyat yang memadukan unsur musik balo-balo dengan cerita mantu poci. Konon, kesenian balo-balo yang telah ada sejak penjajahan Belanda itu semula digunakan sebagai sarana syiar atau dakwah agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, kesenian ini justru digunakan untuk mengelabui para penjajah. Ketika para pejuang berkumpul menyusun strategi melawan penjajah, warga lain berkerumun sembari menabuh rebana dan asyik berdendang. Ini membuat para penjajah gak curiga dan menganggap warga sedang bersenang-senang menggelar hiburan. Kini, balo-balo digelar untuk menjalin komunikasi antar warga. Lantunan syair yang dituturkan para lakon menggunakan dialek Tegal Deles atau dialek Tegal asli, tanpa unsur bahasa Indonesia maupun bahasa daerah lainnya. Lagu tersebut dinyanyikan dengan iringan perkusi. Adapun pengiring syair puji, kritik, serta guyon wangselan khas Tegal itu adalah musik rebana, kendang, gending slendro, bass, serta gitar. Si balo-balo, si balo uite pari. Si balo-balo, ayo muji marang Gusti. Gusti kang kuasa paring berkah marang kula kudu bersyukur.
Tekwinan. Ada yang menyebutnya tekwinan, takwinan, tekewinan, bahkan badalayah. Nama yang sangat unik. Bahkan ada yang mengira ini semacam tradisi pernikahan. Padahal tradisi tersebut adalah pembacaan kitab Al-Barzanji di musola atau di masjid-masjid. Tradisi tekwinan ini mempunyai makna filosofi yang menggambarkan suasana penyambutan orang tua dalam menanti kelahiran bayinya yang sudah menginjak 7 bulan dalam kandungan. Seperti halnya tradisi 7 bulanan pada saat hamil, dalam tradisi Jawa, si orang tua akan membuat rujak buah dan membagikannya kepada tetangga dan keluarga sebagai bentuk kode atau isyarat bahwa si pembuat rujak sebentar lagi akan melahirkan anak. Nah, 7 hari dalam rangkaian acara maulid dikiaskan seperti kondisi ibu yang sedang menyelenggarakan acara 7 bulan. Itu sebabnya di tradisi tekwinan dipenuhi dengan suguhan buah-buahan khas 7 bulan. Tradisi tersebut diramaikan dengan adanya layahan, yaitu layah atau cobek yang berisi aneka macam jajanan untuk anak-anak. Layah di sini menggunakan tanah liat seperti yang digunakan ketika kita berada di lesehan pecelan. Namun sejalannya waktu, layah semakin jarang ditemukan. Untuk menghematnya, digantilah layah dengan kertas plastik, wadah lauk yang biasanya digunakan pada berkat. Apa saja isi layah? Biasanya isinya aneka jajanan anak kecil, buah, dan apabila beruntung, terkadang ada yang menyelipkan beberapa lembar uang di dasar layah. Untuk layah yang berisi dengan jajanan anak kecil, ada yang menyebutnya dengan matari. Teman-teman pernah berpikiran gak sih? Kalau dengar nama Tegal, pasti yang terbenak di pikiran kalian adalah bahasanya ngapak. Bukan begitu? Sebenarnya bukan gitu secara seutuhnya. Karena Tegal termasuk daerah Jawa Tengah di dekat perbatasan bagian barat. Letak Tegal yang ada di pesisir Jawa bagian utara, juga di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, menjadikan dialek yang ada di Tegal beda dengan daerah lainnya. Pengucapan kata dan kalimat agak kental. Dialek Tegal merupakan salah satu kekayaan bahasa Jawa selain Banyumas. Meskipun memiliki kosakata yang relatif sama dengan bahasa Banyumas, pengguna dialek Tegal tidak serta-merta mau disebut ngapak karena beberapa alasan, antara lain perbedaan intonasi, pengucapan, dan makna kata. Selain pada intonasinya, dialek Tegal memiliki ciri khas pada pengucapan setiap frasanya, yakni apa yang terucap sama dengan apa yang ditulis. Seperti contohnya, podo, P-A-D-H-A. Dalam dialek Tegal tetap diucapkan pada, seperti pengucapan bahasa Indonesia. Tidak seperti bahasa Jawa Wetanan, seperti Jogja, Surakarta, dan sekitarnya yang mengucapkan podo. Selanjutnya, saka. Dalam dialek Tegal diucapkan saka. Tidak seperti bahasa Jawa Wetanan yang mengucapkannya dengan kata soko. Pan metu jalan-jalan, luru angin. Metu mari ngendi? Lagi wayah corona kayak gini, Kak. Lah, bosen sih pimen ngomah bae. Kita nyumpan maring pak ini ate. Pan maring pai. Pan apa? Kok ora ngerti? Lurus seger-seger oh. Emang kenapa sih? Pai nang lagi lockdown oh, tutup. Orang kunjungan. Mau lagi musim corona kayak gini ya. Lo kan iya tutup. Lah pimen nyong pengen metu ka bosen nemen kek wis 5 bulan suntuk nih wah baya kayong bosen pengen metu pengen lurus seger-seger len pengen pantai ke. Iya tak iya, tapi wong nyatane isi tutup si piben maning. Wis lah ngomah bae, dang ora penting-penting nemen ora usah metu sing omah, mun jaga-jaga. Lah, jare nyontak ya penting. Wong ngomah suntuk gabut. Lah, wis warna-warna bae. Kini kan pengen metu, pengen lurus seger-seger. Bok ya
Token ditutup sih wong wis new normal kayak kiye Kak. Tong eta dibuka. Ya ta iya sing go jaga-jaga tapi mbok ya bosen sih primen. Wis keh, jajal saiki waktu ngomah didenggo nggo hal sing manfaat, kayak luwih sering rewangi wong tua, bersihi omah sering-sering. Apa mending waya corona kayak ya, dewek dituntut kudu bersih, terus ben corona nek orang ngoblok nih awake dewek. Kayak kue. Ya ta iya ding, kudu resik terus ya ngomah ya. Ben coronane ora gamblok, ora nyapluk. Ya wis lah, ngomah apa wis lah, balik maning wis. Iya wis, makanya aja pelesiran disit, ngonjaga awak kon, ben aja kena apa-apa. Iya wis nyong manut. Kayak warung sing pakai perapatan buka beli. Jane mau nyong mana tah, kayaknya buka tau. Ya wis yuk, nongkrong bae ning kana ngopi ben enak.